Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Iltaro Simandoang. Selamat menyaksikan. Tek, tok, 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 tok. Video kali ini kita akan mereview sebuah mobil brand Toyota gede ya. Ini ada Kijang Innova Genix Q Hybrid model Vista yang improvement nih di tahun 2025 dulu ya, kemarin. Nah ini thumbnail ya. Nah ini untuk grillnya seperti ini yang khusus model Vista, aksesoris TKO nya. Nanti seperti ini dia, ada aksen warna bagus gini, dan ada kamera 360 beserta logo Toyotanya Arceus ya, karena ada radarnya untuk situ sepinya. Ini ada emblem model Vista sini bagian grillnya, sama di bagian lampu ya sudah LED multi reflektor, cuman khusus varian tipe Q dia LED sequential. Tipe A bawahnya kan gue belum sequential lampu sennya. Nah, untuk di bagian samping seperti ini teman-teman. Ini untuk fitur T-in Touch nya, jadi bisa kita nyari mobil lewat aplikasi Android tersebut. Nah ini untuk velgnya dia khusus varian tipe Q ya, dia menggunakan velg ring 18 inci kekenangan metal. Terus varian spionnya ini udah kasih regrosi dengan kamera 360. Varian tipenya belum ada. Nah ini untuk akses entry nya dia separuh doang nih grupnya, sama buat untuk pintu penumpang juga ada kiosnya. Nah di bagian trim sebelah kiri dia seperti ini teman-teman. Di bahannya kulit, ada aksen warna jahitan warna merah hitam sorry. Ini untuk varian tipe Q ya, dashboardnya seperti ini teman-teman. Nah untuk di bagian baris kedua ini untuk door trim dia seperti ini modelnya. Lalu kita lihat untuk area tampak belakangnya seperti ini teman-teman, yang varian Innova Scenic tipe Q Hybrid model Vista. Nah ini ada emblem Kijang dan ada lampu LED sini yang manjang nyala nih, sama emblem Innova Scenic. Terus bagian bumper bawah sini ada mata kucing, terus ada 4 buah sensor parkir, dan terdapat tulisan model Vista di bagian add-on body kitnya. Nah itu di bagian cover plat nomor dia ada lampu mundur yang lampu seni masih bawah nama merah mundur. Terus bagian kaca dia sudah dibogor ke kaca belakang depan sama wiper, sama di belakang kanan juga dia terdapat lampu yang sudah LED, kecuali bolam sennya masih bawah sama mundurnya. Sama varian tipe Q SUV, emblemnya hybrid beda sama yang sebelumnya ya, dari improvementnya nih. Nah kita intip di bagian bagasi belakangnya, karena dia udah elektrik nih, khusus varian tipe Q biasa maupun model Vista ya. Nah ini seperti ini teman-teman untuk penampakannya. Nah ini ada tombol buat nutup bagasi sama buat kick sensor ya, karena awal-awal dulu kan masih voice command itu agak ribet. Nah di bagian ruang penyimpanan dia sedikit ya, ada 4 level buat naruh sepatu juga bisa nih. Nah ini addressnya buat untuk baris ketiganya, sampai yang Innova Ribbon sama nih, yang Versys Fortuner juga nih. Nah ini untuk pelipatan dia udah rata bagasi ya. Ini saya peragakan nih sebelah kirinya nih. Tuh dia rata bagasi guys. Noh kalau anda lihat dari kasat mata, nah memang ketopang sama baris keduanya yang captain seat ya. Kita tutup bagian bagasinya dengan elektrik ya, varian tipe Q Hybrid. Tipe terintanya enggak. Nah ini tuh velg dan belakangnya seperti ini teman-teman, dia menggunakan ukuran 215/15 R 18 inci. Kemudian varian tipe Q tipe terintanya 16 sama 17 inci ya. Nah untuk di silpet samping ini ada tulisan model listanya di bodi ke samping maksudnya, dan ini dia desain dari sebelah kanannya. Nah dan untuk spion dia ada logonya nih buat blind spot monitornya, karena dia terlengkap sama kamera 360 guys.
terus ada emblem ESCV, bukan emblem hybrid lagi di improvementnya. Nah ini untuk smart entry-nya si warna body sama ada sedikit chrome. Yuk kita lihat ke ruang mesinnya yuk, sama motor listriknya pemirsa. Nah ini untuk ruang mesinnya ya, agak berat nih, maaf ya yang sebesar-besarnya. Iya, ini untuk ruang mesinnya mengusung mesin 1000 cc hybrid 4 silinder ya, modelnya sama kayak di Toyota Foxy hybrid juga, sama di Toyota Prius dulu. Nah tenaganya kita Anda lihat sendiri ya, dan sistemnya di penggerak roda depan. Ini untuk saluran injektor generatornya ya, dia gede banget ya, sama filter udaranya juga, filter mesin. Nah ke orang kompong tuh ada tulisannya Toyota ESCV. Ini untuk area dindingnya seperti ini teman. Oke, kita tutup kembali. Nah ini kita masuk ke bagian pintu supir dulu guys. Nah ini untuk varian door trimnya dia ada bahan kulit nih, varian tipe Q Mavi hybrid. Nah, ini untuk yang ini spionnya sudah auto folding ya, udah wheel track nih. Dari tipe V bensin pun biasa juga udah wheel track, kecuali tipe G nya enggak. Nah tuh bagian sini ada speaker tuh pocket ya, sama kacanya sudah all auto nih semua jendela. Bisa pencet dia otomatis naik tuh sendiri nih sekali kita pencet nih. Kita lihat nih tuh, maka otomatis lipat sendiri guys. Ya tuh di bagian bawah sini ada terdapat tombol-tombol buat buka pintu bagasi sama kawan-kawannya, sama ada tuas buat kap mesin sama bensin. Nah ini untuk pengaturan joknya ya, sudah reclining and adjuster dan sliding, dia masih manual, dan terdapat tulisan CSR airbag karena dia ada 6 airbag ya. Itu varian Q hybrid modelista, ini masih manual nih dia. Yuk kita naik di ruang kemudinya guys. Nah, kita lihat dulu ya di bagian speedometer dulu nih. Nah itu speedo dia seperti ini ya, yang varian mesin hybrid ya, dari tipe G apa yang tipe Q modelista, memang biasa juga varian hybridnya seperti ini. Dia ada temperatur buat casnya sama kecepatan sama indikator bensinnya sama indikator suhu mesin. Nah ini untuk tombol buat adaptif key controlnya sama yang GPS tuh bisa ditambah sama kurangin. Untuk dari speedonya nih teman, sama buat cancel ya, sama buat tombol home buat ganti MID nya dari tengah sini ya, ada indikator buka pintu. Ini tuh buat tombol buat audio steering switch nya, buat tombol TV nya, sama buat kecilin volume voice command. Terus ada pedal shift nih, jadi lebih canggih lah ya di Innova Ioniq ini, dari pun juga sama bener. Nah ini tuh tombol-tombol buat hapus wiper ya, sama tombol startnya, sama tuas transmisi dia model shifter ya, ECVT udah dual clutch nih. Terus ada rem parkir elektrik dari semenjak 2023 lalu ya, sama auto hold, drive mode, FM mode, sama stability control. Ada kunci penyimpanan yang sangat dalam dan soft opening teman-teman. Nah di bagian di mantap ya maksudnya, dan ada tempat buat naruh cacahan nih gede-gede, adaptor ya modelnya di mantap lah. Terus bahannya dia sudah kulit ya, ada aja jahitan aslinya sini. Terus bagian atas ini dia sudah di Nevio nih kaca spionnya sama auto dimming, termasuk udah dashcamnya nih dari aksesoris Toyotanya, TCO namanya. Terus bagian atas ini terdapat lampu kabin yang masih bohlam ya, jadi bisa individual maupun bareng nih. Dan apa di bagian sini dia buat buka tirainya nih, so saya pencet sebelah kiri ini nih. Sama buat buka kacanya ya, sekaligus buka kacanya nih yang varian V hybrid ke atas, sama yang tipe Q hybrid ya, yang model Stado sama nih.
udah panoramic sunroof, jadi lebih panjang ya, lebih kokoh gitu. Namanya untuk bagian panel dashboardnya. Nih bisa anda lihat nih, beda sama Innova Revo, Innova Grand. Nah ini untuk kisahnya dia ada aksen silver ini. Terus bagian kaca seperti ini teman-teman. Kita pindah ke baris kedua dulu. Nah, ini kita lihat tuh buat tempat power outletnya seperti ini teman-teman ya. Terus bagian konsol dia modelnya gede nih teman-teman, lumayan besar, lumayan dalam. Tuh buat naruh casan dia bisa nih, barrier charging. Nah sama ada aksen warna silver ini, ingin buat tempat botol minumnya. Oke, kita lihat beranjak ke sampingnya, baris kedua maksudnya, sorry. Ini untuk penampakan interiornya, dashboard depannya. Yuk kita pindah ke baris ketiganya dari Toyota Innova Scenic ini. Nah kita masuk ke baris keduanya, yang kursinya ini udah captain seat ya, varian Q. Nah ini yang untuk varian belakangnya. Terus bagian door trim dia sudah kulit nih, ada aksen warna silvernya sini sama chrome ya. Terus kacanya sudah auto nih, auto naik sama turun. Terus varian tipe Q ya, sama tipe V pun juga sama. Nah kita duduknya main di baris keduanya dari Toyota Kijang Innova Scenic tipe Q ini. Nah ini ada kisah nih di samping sama di belakang sana ya pemirsa. Nah ini untuk buat tempat naruh barang nih, gantungan barang sekaligus buat gantung tas saya juga bisa nih. Nah muat tuh kan pemirsa. Nah ini gundukannya lebih kecil ya, sama tempat buat power outlet nih, 12 spot masing-masing. Terus buat pengaturan double baru sini nggak di atas karena ada panoramic sunroofnya. Begitupun juga di tipe tertentunya. Nah, ini ada ambient light nih, bisa kalian redupin atau matiin lewat sini nih. Tuh macam-macam lah ya, ada tipe bawahnya. Nah ini di sebelah sini ada lampu kabin ya, di samping pilar sini, sama engripnya model retract. Situ juga ada supir, sama bagian baris belakangnya, bagian ini. Terus bagian di sini ini sama engrip model fix ya nih belakang, bedanya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk joknya dia sudah captain seat, ini buat tempat penyimpanan makanan atau botol minum ya, bisa anda taruh sini teman-teman. Dan ini ada armrestnya yang udah soft touch ini teman-teman, udah saya peragakan ya. Nih. Oke, kita lihat intip baris belakangnya nih. Nah ini rata lantai ya, rata bagasi. Kalau saya tadi dilipat maka diakomodir lagi guys. Nah terus tuh tingginya nih lebih banget nih daripada yang tadi itu, lumayan lebar besar. Nah terus bagian sini dia ada TV nya nih, TV belakangnya. Terus bagian bangkunya sini ada tempat penyimpanan, dua pocket, sama bagian apa lagi nih guys yang gitu. Nah untuk ban jok dia sudah kulit ya, sama campuran fabric. Dia pengaturan joknya masih manual ya, cuman maju mundurnya sudah elektrik, sama kereban senderannya. Nah terus dia udah mantap lah ya seenggaknya. Cuman kalau yang varian terendahnya kursi nyambung gitu pemirsa. Oke, sekian dulu review Innova Scenic tipe Q hybrid model style ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk tulisannya seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.